aja ya. Oke, baiklah kepada adik-adik semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah berusaha selalu datang tepat pada waktunya. Di pertemuan kedua ini kita akan kembali mempelajari hal-hal penting di dalam tahapan sejarah Indonesia. Hari ini pada bab demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, dua bab ini kita jadikan satu bahasan supaya kita bisa lebih memahami. Jadi ini bab ini kita bahas dalam satu kesatuan ya. Nah, saya tadi udah sambil menunggu teman-teman udah nyiapin kerangka dasar di mana sih posisi demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang menjadi pokok bahasan di materi ini. Jadi saya udah coba bikin coretan untuk mempersingkat waktu pada kata-kata demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, ini aku udah bikin. Jadi kalau ada bicara kata-kata demokrasi liberal, kan kita selalu ingetin bahwa sejarah itu kan telah terjadi. Jadi patokan waktunya itu tegas gitu, udah terjadi kan, jadi udah tercatat. Jadi yang disebut dengan demokrasi liberal itu dari tahun 50 sampai tahun 59. Itu namanya demokrasi liberal. Jadi tentunya gara-gara hal itu kalau ada pertanyaan sangat kuantitatif, kita bisa jawab demokrasi liberal itu selama 9 tahun. Ini selama 9 tahun demokrasi liberal. Nah, sedangkan demokrasi terpimpin itu dari tahun 59 sampai tahun 66. Jadi kalau 5966 berarti kan kita bisa jawab berapa lama sih masa demokrasi terpimpin itu selama 7 tahun. Dan 59 sampai 66 berarti selama 7 tahun, demokrasi liberal dari 50 sampai 59 berarti 9 tahun. Nah, kemudian apa sih Pak patokannya demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal itu semenjak berlakunya undang-undang ini. Jadi demokrasi liberal itu dimulai semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar, jangan lupa nih ada kata sementara deh, sementara 50. Nah, jadi semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50 sampai tahun 59 itu patokannya waktu keluar dekret presiden. Bagi yang lupa, dekret presiden ini kan adalah pada dekret presiden sangat terkenal dalam sejarah kita pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, itu adalah masa demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu semenjak Undang-Undang Dasar sementara 50 itu diberlakukan sampai keluar dekret presiden 5 Juli 59. Nah, kalau ini rinciannya, ini karena nggak bisa ditulis ke bawah, saya tulis ke samping ya. Jadi zaman Undang-Undang Dasar sementara 50 itu cara ngapalnya sederhana, sama seperti hari proklamasi, cuman beda tahun, 17, ya tanggal 17 bulan 8, tapi tahun 50. Kan sama kayak tanggal proklamasi. Nah, jadi semenjak 17/8/50 sampai 5 Juli 59, itulah yang disebut dengan zaman demokrasi liberal. Jadi secara hubungan dekret presiden 5 Juli 59 itu adalah mengakhiri zaman demokrasi liberal, tapi dekret presiden itu mengawali lahirnya demokrasi terpimpin. Jangan lupa tadi dekret presiden 5 Juli 59 itu mengakhiri zaman demokrasi liberal, tapi dekret presiden itu adalah mengawali masa demokrasi terpimpin. Nah, masa demokrasi terpimpin itu selesainya kapan? Itu waktu keluar Supersmart. Supersmart ini kan udah sering kita bahas, yaitu surat perintah 11 Maret 11 Maret kan bulan 3. Nah, tahunnya tahun 1966. Nah, itulah batasan waktu dari masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal sama 9 tahun dari 17/8/50 sampai 5 Juli 59. Itu 9 tahun. Nah, kalau jangan lupa dekret presiden ini mengakhiri zaman dengan keluaran dekret presiden itu mengakhiri masa demokrasi liberal. Tapi dekret presiden itu menandai lahirnya yang kita sebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin sendiri kapan selesainya? Waktu keluar Supersmart, surat perintah 11 Maret tahun 1966. Jadi Supersmart itu mengakhiri zaman demokrasi terpimpin. Kalau mau dilanjut sedikit, jadi Supersmart itu mengakhiri zaman demokrasi terpimpin, tapi Supersmart itu dianggap tanggal lahirnya Orde Baru. Jadi Orde Baru kapan lahirnya? Nah, tanggal 11 bulan 3/66, itu bertepatan dengan keluar Supersmart. Itu yang pertama. Oke.
Nah, kemudian secara singkat, apa sih yang terjadi di masa demokrasi liberal itu? Jadi di masa selama 9 tahun ini, hal-hal penting yang perlu dipahami yang terjadi apa gitu ya. Yang terjadi itu pertama adalah kita melaksanakan pemilu pertama. Jadi di tahun 50 sampai 59 ini ada pemilu pertama kita. Di sini ada pemilu. Nah, pemilu pertama kita kan jangan lupa itu pemilu kita itu tahun 55. Nah, kemudian apalagi sih yang terjadi di masa ini, di masa demokrasi liberal ini? Di sini muncul berbagai gerakan separatis. Jadi di masa ini muncul gini gerakan ya, gerakan separatis. Gerakan separatis. Nah, itu yang terjadi. Tapi yang positifnya di tahun 55 juga kita menjadi tuan rumah yang disebut dengan Konferensi Asia Afrika. Nah, kemudian yang lainnya adalah di masa ini itu pemerintahnya sangat tidak stabil. Tidak stabilnya karena kita akhirnya memiliki yang kita sebut dengan pola 7 Perdana Menteri. Nah, 7 PM, 7 Perdana Menteri. Nah, itu yang terjadi di masa demokrasi liberal. Oke, itu kronologis umum bedanya demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Akhirnya semua ini terjadi puncak dari zaman demokrasi liberal itu yaitu dalam bentuk kemarahan Soekarno. Waktu Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 59. Nah, ini tentunya buat anak IPS kan adalah hafalan wajib ya, karena buat patokan dalam pemahaman sejarah. Bagi yang lupa saya singkatkan sebentar. Dekret Presiden 5 Juli 59 itu pertama isinya nih bacanya P, pembubaran ya, garis silang itu baik pembubaran. Pembubaran apa? Pembubaran Dewan Konstituante. Pembubaran Dewan Konstituante. Pembubaran Dewan Konstituante. Itu yang pertama. Kemudian tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50 yang tadi waktu di awal dengan ini tidak berlaku. Jadi tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu isi kedua dari dekret Presiden. Nah, yang ketiga adalah pembentukan. Pembentukan apa? Pembentukan MPRS, jangan lupa ada S-nya, sementara artinya, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara juga. Jadi isinya itu ada 4, isinya ada 3, poinnya ada 4. Yang pertama ingat-ingat tadi, dekret presiden itu isinya pertama pembubaran Dewan Konstituante. Ya, biasanya ada nggak nyambung. Apa Dewan Konstituante? Dewan ini adalah dewan yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Hasil pemilu tahun 55 tahap yang kedua. Jadi jangan lupa pemilu tahap pertama ini kan memilih anggota DPR dan juga memilih, itu yang bulan September 55, bulan Desember 55 memilih Dewan Konstituante. Apa tugas dewan ini? Tugas dewan ini adalah untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, pengganti undang-undang yang bersifat sementara ini. Nah, kalau dikembalikan ke tata negara atau bab kewarganegaraan, undang-undang yang bersifat sementara itu maksimal berlaku 5 tahun. 5 tahun. Jadi dia habis tahun 55. Karena dia habis itulah maka kita harus menunjukkan kepada hukum internasional bahwa negara kita ini sungguh-sungguh untuk membuat undang-undang, untuk mencari pengganti undang-undang yang bersifat sementara ini. Makanya pemilu pertama kita itu udah berat. Yang pertama harus memilih wakil rakyat untuk pertama kali, juga harus menyusun Dewan Konstituante, dewan yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Saya bilang tadi, kenapa harus diganti dengan yang baru? Karena undang-undang ini bersifat sementara. Undang-undang bersifat sementara itu menurut hukum internasional maksimalnya berlaku tahun. Itulah sebabnya makanya pemilu pertama harus 55. Karena kalau lewat dari tahun 55, kita tidak menunjukkan kepada hukum internasional kita sungguh-sungguh untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, berarti negara kita itu berdiri tanpa undang-undang. Padahal undang-undang itu adalah syarat khusus berdirinya suatu negara. Nah, itu perlu dipahamin gitu ya. Udah selesai nih, jadi isinya dekret presiden, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, dewan yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, berasal atau tidak? Tidak. Kita lihat di soalnya nanti. Kemudian tidak berlakunya undang-undang dasar sementara, udah nggak berlaku lagi, kembali ke undang-undang dasar 45. Kemudian pembentukan, ini bacanya pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Oke, itu penjelasan kira-kira hubungan kronologis demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, jadi akhirnya nanti di masa ini ada apa? Banyak peristiwa. Masa demokrasi terpimpin ini lebih dikenal sebagai masa yang penuh dengan penyimpangan. Dia terjadi selama 7 tahun dan kurang lebih penyimpangannya ada di 7 bidang. Jadi bukan berarti 1 tahun 1 bidang, tapi secara kebetulan aja selama 7 tahun dan ada 7 bidang yang dilanggar atau penyimpangan di zaman demokrasi terpimpin. Nah, zaman demokrasi terpimpin ini nanti puncaknya adalah waktu terjadi peristiwa G30 PKI tahun 65. Adik-adik tentunya sangat ingat, ada di sini kan ada gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, itu tahun 565. Nah, itulah bentuk penyimpangan terbesar yang terjadi di zaman demokrasi terpimpin. Ada suatu organisasi partai politik yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi energi Pancasila menjadi komunis. Dan akhirnya ujung-ujung ceritanya ada 6 jenderal terbunuh. Jadi ada pernah dengar pasti sering banget dibahas. Ada seorang anak jenderal terbunuh, Ade Irma Suryani Nasution. Kemudian ada ajudan jenderal, 2 kolonel di Jawa Tengah, dan ratusan orang di berbagai provinsi. Jadi sampai hari ini dianggap sebagai pemberontakan militer terbesar yang pernah terjadi. Nah, gara-gara ini akhirnya ujung-ujung cerita panjangnya terpaksa keluar Super Smart, Surat Perintah 11 Maret. Kalau pakai kurikulum, tentunya yang membuat adalah lembaga kepresidenan pada saat itu, berarti Soekarno. Diserahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto pada saat itu, pemimpin Kostrad. Itu adalah sisa jenderal yang jenderal yang tersisa setelah pemberontakan, karena gara-gara pemberontakan ini kan sebagian besar jenderal angkatan darat yang paling tinggi jabatan itu terbunuh semua. Nah, 2 jenderal yang tersisa adalah Abdul Haris Nasution sama Soeharto. Nah, jadi diserahkan kepada Soeharto. Oke, itu pengantar untuk bab ini. Semoga dipahamin. Sebelum kita bahas soal, ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Yuk. Yang 7 perdana menterinya itu tuh satu-satu kan ya kabinetnya ya? Iya, jadi kamu bayangin, ya kabinet satu-satu. Ini kan dari tahun 59 sampai 66 kan, itu kan cuma lebih 7 tahun. Tapi 7 tahun ada 7 perdana menteri. Kan kira-kira gitu kan ya. Berarti kan menteri itu nggak pernah lama gitu, nggak pernah lama berkuasa. Karena kepemimpinan politik tertinggi tidak bisa stabil, maka akan berpengaruh kepada sistem ekonomi. Kalau sistem ekonomi terganggu, maka sistem sosial juga akan terganggu. Kalau pertanyaannya 7 nanti kita bahas. Yang maksud 7 itu siapa aja? Itu 7 perdana menterinya tuh dari pas demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal? Terpimpin aja, di zaman demokrasi terpimpin aja. Sorry, dari zaman demokrasi liberal maksudnya. Ya, itu maksudnya kamu tuh dari zaman demokrasi liberal nanti berakhir di zaman demokrasi terpimpin. Itu adanya di sini. Jadi yang ini 7 perdana menteri ini itu adanya di zaman terjadi di zaman demokrasi liberal, tapi dampak politiknya sampai ke zaman demokrasi terpimpin, yaitu nanti akhirnya mereka kan dibubarkan, akhirnya kita menjadi sistem berubah menjadi parlementer berubah menjadi sistem presidensil kembali. Ngerti kan bedanya? Kalau parlementer itu kepala negara kan presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Nah, sekarang kan presiden kita Jokowi. Jokowi itu udah benar karena itu sesuai dengan amanat undang-undang, harusnya sistem negara kita tuh presidensil. Presiden kepala negara, tapi sekaligus sekalian adalah kepala pemerintahan. Oke, cukup? Oke. Nah, kalau sudah kita itu pengantarnya ya. Jadi pokoknya ini kurun waktu sejarahnya ini dari tahun 50 sampai tahun 66 pada waktu keluar Super Smart. Kenapa di sini saya tulis 49? Karena adik-adik kan tahun ini 49 kemarin udah kita bahas, yaitu waktu ada KNB. Jadi di tahun 49 ini kan kemarin kita bahas ini ada konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar itu mengatakan bahwa Republik Indonesia itu hanya akan diakui dalam bentuk Republik Indonesia Serikat kan. Jadi waktu 49 ini kan undang-undang kita kan adalah sebelumnya kan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini undang-undang kita berubah jadi KRIS, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, itu diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 50. Nah, semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 50 yang bersifat liberal itu, maka disebutnya zaman demokrasi liberal. Di zaman demokrasi liberal ini ada pemilu pertama 55,
kita menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, tapi di sini juga banyak gerakan separatis, gerakan pemberontakan, dan ada terbentuk 7 Perdana Menteri, maksudnya gitu. Selesai, nah masa ini selesai waktu keluar dekret presiden. Jadi dekret presiden itu mengakhiri zaman demokrasi liberal, tapi dekret presiden adalah awal dari demokrasi terpimpin. Isinya udah saya sebutin tadi. Nah, zaman demokrasi terpimpin ini diakhiri waktu keluar Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Oke, itu penjelasannya. Cukup paham? Kalau sudah, saya pindah ya. Saya pindah ke jawaban, ke soal maksudnya. Sekarang kita perhatikan nih. Jadi kalau tadi sudah paham secara garis besar, kan pertanyaannya gini. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal. Waktu kita ngomong demokrasi liberal kan udah tahu tuh. Dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Kan itu. 50 sampai tahun 59 ini namanya demokrasi liberal. Diwarnai ketidakstabilan kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu karena apa? Karena dua hal. Jadi yang pertama tadi saya bilang pemerintahnya nggak stabil, ada tujuh perdana menteri. Nah, siapakah saja perdana menterinya itu? Nah, di sini kita bahasnya. Yang pertama, semoga saya urutkan tidak terbalik. Pertama, Natsir. Ini semuanya pakai kata Perdana Menteri ya, Natsir. Perdana Menteri Natsir. Yang kedua, itu Perdana Menteri Sukiman. Ini saya tulis sederhana biar nggak ribet ya, Sukiman. Tanpa gelar-gelar mereka. Yang ketiga, siapa? Wilopo. Nah, ini yang Perdana Menteri ketiga. Yang keempat, siapa? Ali Sastro I. Ali Sastro Amijoyo I. Nah, terus kemudian nomor 5 itu adalah Burhanuddin Harahap. Nah, itu yang ke-6. Yang kelima, yang ke-6 siapa? Ali lagi. Jadi Ali Sastro ini dia 2 kali jadi Perdana Menteri. Jadi Ali Sastro kedua nih maksudnya. Nah, yang ke-7 adalah Perdana Menteri Juanda. Nah, itu maksudnya. Kamu bayangin waktu 9 tahun ada 7 Perdana Menteri. Nah, berarti kan ketidakstabilannya di situ. Dan rata-rata mereka mundur dari jabatannya karena kasus tertentu dan mendapat mosi. Mosi itu pernyataan ketidakpercayaan. Kemudian ketidakstabilan lagi apa? Seperti yang saya bilang tadi, di sini muncul berbagai gerakan pemberontakan. Jadi kita nyebutnya gerakan separatis. Nah, gerakan separatis ini panjang dari demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Tapi beberapa hal yang terkenal adalah satu, RMS. Semoga pernah dengar RMS, masih ingat kan? RMS Republik Maluku Selatan. Kemudian Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian ada gerakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Oke, kalau dilihat dari tempat, ini kan Republik Maluku Selatan, jelas-jelas ada di Maluku. Salah satu tujuan mereka dulu adalah karena tidak puas kepada pemerintah Indonesia, mereka ingin mendirikan NIT, Negara Indonesia Timur. Kalau DIT kan ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, APRA ini adalah ingin memperan bentuk negara serikat, jadi ingin memperan bentuk negara pesundan. Karena mereka tuh maunya kita serikat, Republik Indonesia Serikat, bukan Republik Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Nah, kemudian di Sumatera ada yang kita sebut dengan PRRI. Nah, waktu itu ditemenin sama Permesta. Permesta gitu ya. Singkatannya semoga masih ingat, kalau PR itu ingat-ingat kan RI ini, Republik Indonesia. Nah, ini ada pemerintah revolusioner Republik Indonesia ini di Sumatera. Kalau ini ada di Sulawesi Utara sampai Sulawesi Tengah. Singkatannya memang agak maksa. P-nya perjuangan rakyat semesta. Jadi per-nya bukan per nih, perjuangan rakyat semesta. Terus ada pemberontakan Andi Ajis. Kan itu ya, ada pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan. Nah, ini bentuk pemberontakannya. Di luar ini semua, misalnya sebelum gerakan ini ada namanya PKI Madiun. Setelah masa Orde Baru, nanti ada namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Masih ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Latar belakang lahirnya Provinsi Banten ada KSN, Kerajaan Sunda Nusantara. Kalau ada didengar berita sekarang, ada yang lebih keren lagi, namanya Sunda Empire. Gitu. Jadi Kekaisaran Sunda. Sunda Empire.
Nah, tapi itu kan terjadi sekarang dalam konteks masa dulu ini. Nah, dua bukti ini bukti banyak gerakan separatis dan pemerintahnya ada 7 Perdana Menteri dalam waktu 9 tahun. Itu membuktikan bahwa masa itu tidak stabilnya, gara-gara nggak stabil ini kan wajar nih, ada kelompok-kelompok masyarakat, sekelompok masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu nggak setuju dengan yang dilakukan pemerintah tadi. Bagaimana mungkin kita bisa membangun negara kalau dalam sistem pemerintahan aja nggak pernah stabil kayak gini. Nah, negara itu membutuhkan kestabilan agar kita aman, agar kita terkendali, sehingga kita bisa melakukan pembangunan. Tapi kalau dalam waktu 9 tahun, hanya gara-gara dianggap tidak cocok dengan harapan parlemen pada saat itu, mereka diganti dengan alasan-alasan tertentu. Jadi dalam bahasa politiknya, karena mereka ini sedikit-sedikit mendapat mosi. Mosi itu pernyataan atau sikap ketidakpercayaan terhadap mereka sebagai Perdana Menteri, ya, karena jelasnya ya memang banyak konflik dan tekanan-tekanan politik. Oke, itu maksud daripada nomor 1. Jadi di sini udah jelaskan jawabannya, ketidakstabilan kondisi politik yang ini dan ekonomi gara-gara ini. Jadi kan ini kan politik nih. Nah, ini kan gerakan pemberontakan, jadi ujung-ujungnya ini akan menekan ke masalah ekonomi. Gimana kita mau stabil, bagaimana mungkin produksi bertambah, kalau pemerintahan nggak stabil, banyak pemberontakan, pernyataan ketidakpuasan, otomatis ekonomi akan tertekan. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya E. Semoga paham, oke ya. Itu penjelasan untuk nomor 1. Semoga dipahami. Jadi di sini kamu udah dapat data, siapa sih Perdana Menteri itu ini? Apa sih bentuk pemberontakannya ini? Itulah maksudnya. Nah, gara-gara karena dua hal ini maka menekan ekonomi kita menjadi lebih terpuruk. Karena bagaimana mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada kan ngerti bedanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kalau ada ketidakstabilan. Jadi ekspor impor pun terhambat, produksi terhambat. Karena pemerintah pusatnya aja nggak pernah stabil. Nah, maka negara itu butuh pemerintahan yang kuat agar dia stabil. Karena dia stabil, dia bisa mengendalikan negara. Kestabilan itu diperlukan sebagai syarat agar pembangunan bisa berjalan. Nah, itu penjelasan untuk nomor 1. Oke, semoga dipahami. Aku bersihin ya. Kita pindah ke nomor 2. Kak. Yaudah, silakan. Kalau 7 Perdana Menteri itu tadi dipilihnya sama siapa, Kak? Dipilihnya ditunjuk, bukan dipilih, ditunjuk oleh presiden. Kan di dalam sistem parlementer, kepala negara itu kan presiden. Nah, presiden ini simbol negara. Jadi dia akan mencari orang yang dia percaya, tapi tentunya orang-orang di sekitar kekuasaan tertinggi untuk membantu dia di bidang negara. Kan dia kan simbol negara. Presiden itu di dalam sistem parlemen ini ada kepala negara. Nah, di pemerintahannya diserahkan kepada Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri itu kalau dalam bahasa trias politika itu eksekutifnya. Presiden juga eksekutifnya, cuman eksekutif di tingkat tinggi. Kalau presiden itu adalah eksekutif di tingkat pembangunan, jadi pelaksana pembangunan. Makanya presiden disebut kepala negara, Perdana Menteri disebutnya kepala pemerintahan, jadi yang menjalankan roda pemerintahan. Siapa yang mengangkat? Bukan diangkat, ditunjuk oleh presiden, tentunya mendapat persetujuan pertimbangan dari parlemen pada saat itu. Ya, tentunya pasti ada MPR dan DPR dalam versi di masa itu, maksudnya gitu. Kalau sekarang kan presiden kita dipilih langsung, karena sistemnya presidensil. Jokowi itu kan sudah dipilih untuk kedua kalinya. Suka nggak suka, cocok nggak cocok, harus diterima, dia adalah presiden kita sampai masa baktinya selesai. Kira-kira gitu. Sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah dipilih atau ditunjuk oleh presiden sebagai kepala negara melalui persetujuan MPR dan DPR pada saat itu. Cukup? Oke, kita pindah ke nomor 2 ya. Kita pindah ke nomor 2. Nah, perhatikan nomor 2. Di sini masih ada kata demokrasi liberal, soalnya bilang begitu. Ini ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal pada Perdana Menteri Sukiman, berarti Menteri Kudia kan, Menteri yang kedua. Dan Menteri yang kedua. Ini mintanya ada Sukiman. Masih demokrasi liberal pada Perdana Menteri Sukiman. Nah, kita Sukiman. Jadi kalau kita urutin lagi, tadi kan ada 7 Perdana Menteri. Ini nggak usah banyak semuanya, tapi cukup yang kedua aja. Yang pertama tadi kan adalah Perdana Menteri Natsir.
Natsir, gitu ya. Yang kedua adalah tadi Sukiman. Kalau kita ngapal ini nih, Perdana Menteri yang baik hati karena suka kirim makanan. Sukiman suka kirim makanan. Nah, kemudian yang jadi masalah, adik-adik harus ingat pada waktu demokrasi liberal ini sedang berjalan, ini kan dalam konteks kan demokrasi liberal, dalam konteks demokrasi liberal soal ini. Tapi di luar sana atau di dunia internasional kan sedang terjadi perang dingin. Jadi di dalam bawah ini kita sedang terlibat juga di dalam kondisi perang dingin. Kita tahu perang dingin itu kan ada istilah blok barat. Nah, blok barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat ingin mengembangkan paham demokrasi liberal. Kemudian dipimpin ada blok timur. Nah, blok timur ini kan dipimpin oleh Uni Soviet. Dulu disebutnya USSR, gitu loh, United Socialist Soviet Republic. Nah, jadi pada waktu masa ini kita sedang ada juga ada di dalam posisi perang dingin antara dua blok tadi. Nah, dua blok ini merapat, mencoba mendekati kita, membujuk, memberikan pengertian lah, pokoknya dengan gaya-gaya bahasa politik tingkat tinggi mereka, agar kita itu menjadi salah satu blok. Karena Indonesia kalau menjadi salah satu blok itu bisa memperkaya, bisa mendorong gitu ya, menjadi batu loncatan agar blok itu menjadi lebih kuat. Karena Indonesia ini kan kita tahu sebagai salah satu negara terbesar di dunia. Kalau dalam konteks geografis, kita adalah negara memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau. Kita memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, nomor satunya Kanada. Nah, kita ini adalah suatu daerah yang kaya sumber daya alam. Kemudian ada ratusan suku bangsa, ada ratusan bahasa daerah, pokoknya potensinya luar biasa. Jadi akhirnya kita ini jadi rebutan dari blok barat, Amerika dan kawan-kawan. Nah, kita juga direbutin oleh blok timur, Uni Soviet dan kawan-kawan. Tapi kalau kita ngomong Uni Soviet di Indonesia, tentunya nggak mungkin terlibat dari yang kita sebut dengan Republik Rakyat Cina. Nah, gitu. Kalau kita ngomong Amerika, tentunya ada Amerika sebagai pemimpin utama. Di dalamnya ada sekutu utamanya Inggris. Kemudian nanti ada Perancis. Nah, ini ada kan negara-negara besar sampai hari ini. Jadi mereka tuh memperebutkan Indonesia. Nah, bentuk yang diperebutkan adalah waktu zaman Presiden Sukiman yang dianggap suatu kesalahan, yaitu Sukiman itu menandatangani. Kan ada kira-kira logikanya Sukiman di dalam biografinya itu. Sukiman tuh menganggap bahwa ini adalah bentuk perhatian. Kayak orang mau ngasih bantuan gitu loh. Jadi masa orang mau ngasih bantuan, kita tolak gitu loh. Dan bantuannya bukan buat pemerintah, bantuannya adalah bantuan buat rakyat Indonesia dalam bentuk bantuan ekonomi. Bantuannya ekonomi dan militer. Nah, bentuknya namanya apa? Disebut yang MSA, Mutual Security Act. Nah, jadi Sukiman menandatangani bantuan dari blok barat namanya Mutual Security Act dalam bentuk bantuan ekonomi, pinjaman jangka panjang, dan militer, baik itu kerjasama termasuk alat-alat gitu loh. Nah, jadi akhirnya gara-gara hal itu dia dapat mosi lagi, saya bilang tadi. Jadi waktu itu parlemennya kalau Perdana Menteri salah dikit langsung bilang gue nggak percaya deh sama pemerintahan lo mengkhianati politik luar negeri kita. Jadi waktu itu Sukiman dapat tuduhan mengkhianati PLN, politik luar negeri Indonesia, yang katanya tidak bebas dan aktif lagi. Jadi kan harusnya kita bebas aktif. Nah, karena gara-gara bantuan itu, Perdana Menteri Sukiman dapat kritikan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menjaga bentuk kedaulatan politiknya dengan menerima bantuan ini. Kenapa? Dihubungin dengan blok barat. Ini berasal dari blok barat. Jadi bagaimana lo mau netral, pemerintahan kamu bisa dipelihara netral melaksanakan politik luar negeri kalau kamu mau menerima bantuan dari Amerika, blok barat, maksudnya Mutual Security Act. Nah, itu kesalahannya. Akhirnya dia dapat mosi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan itu menjaga kedaulatan kita dalam politik luar negeri. Nah, akhirnya dia mengundurkan diri karena sudah mendapat, artinya parlemen atau wakil rakyat sudah nggak bersama dia, ya Perdana Menteri mengundurkan diri. Akhirnya tugasnya diambil alih oleh Presiden Soekarno, diserahkan kepada Wilopo. Kira-kira kan urutan tadi kan Wilopo. Jadi singkat cerita, yang mana yang ada MSA, yang ada MSA adalah ini, menandatangani perjanjian Mutual Security Act dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin blok barat. Nah, di situ kesalahannya, akhirnya dia jatuh.
Oke, itu maksudnya. Semoga dipahamin untuk nomor 2. Kita lanjut. Nomor 2 tadi sudah ya, yang D, nomor 2. Sekarang kita pindah ke nomor 3. Perhatikan nomor 3. Nah, pemilihan umum tahun 55, nih jadi kan tadi masih demokrasi liberal. Pemilihan umum itu kalau diurutin, adik-adik jangan lupa berawal dari begini prosesnya. Jadi dulu ada satu kesalahan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dulu kan ada namanya rapat-rapat PPKI. Rapat-rapat PPKI, saya langsung ke poinnya karena sudah dibahas. Itu rapat pada tanggal 22 ya, bulan 8 tahun 45 yang menetapkan bahwa PNI, Partai Nasional Indonesia, sebagai organisasi politik satu-satunya di Indonesia. Nah, ini dianggap suatu keputusan salah. Negara demokrasi kok partainya satu, jadi kan cenderung berbau komunis. Nah, itu diperbaiki dengan yang kemarin kita bahas, dengan maklumat. Maklumat siapa? Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Nomor 10 itu bukan nomor 10 gitu, nomor X, artinya belum dapat nomor, pada tanggal 3 November ya, 3 November 1945. Nah, akhirnya gara-gara maklumat ini kan isinya adalah bahwa warga negara Indonesia baik secara pribadi ataupun berkelompok boleh mendirikan partai politik, parpol. Boleh mendirikan parpol. Isinya kan gitu. Nah, akhirnya dampak dari ini kan muncul, kita tahu ini muncul ratusan partai. Muncul ratusan partai di Indonesia sebagai bentuk demokrasi. Akhirnya diseleksi, waktu diseleksi, nah di pemilu 55 dari ratusan partai itu yang boleh ikut, 55 ini pemilu 55, yang boleh ikut cuma 29. Nah, dari 29 itu yang menang 4. Ya, 29 ini jangan lupa. Jadi dari ratusan akhirnya boleh ikut pemilu yang pertama 10 tahun kemudian itu 29. Nah, yang menang siapa? Yang menang satu tetap PNI, betul, Partai Nasional Indonesia. Nomor 2 siapa? Nomor 2 Masumi. Masumi itu bukan masyarakat, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai agama. Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nomor 3 NU, Nadatul Ulama. Nah, yang keempat ini adalah PKI. Nah, itu juaranya. Jadi kalau kita cek di sini, nomor 1 masih ada, betul, Partai Nasional, Partai Masumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia, sama Partai Komunis Indonesia. Yang tidak disebutin adalah NU, Nadatul Ulama itu malah juara ketiganya. Jadi dulu Nadatul Ulama itu adalah organisasi kemasyarakatan sekaligus partai politik. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang tuh organisasinya tetap Nadatul Ulama, partai politiknya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, itu bedanya. Jadi nggak ada partai ini. Walaupun ikut pemilu ada, tapi dia tidak masuk kategori 4 besar tadi. Nah, jadi jawabannya itulah sebabnya jawabannya A, karena akan artinya yang betul 1, 2, dan 3. Oke, nah itulah sebabnya kenapa jawabannya A. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap jelas. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ya. Yang berikutnya soal nomor 4. Badan Konstituante dibentuk usai pemilu 55. Jadi bukan usai sih sebetulnya gini. Singkat cerita, ini kan ada pemilu 55. Pemilu pertama tahun 1955. Nanti ada yang boleh cek di buku. Sebagai pembanding, di periode pertama, saya lupa tanggalnya, tapi bulan September, ya bulan September tahun 55, ini khusus untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, pertama kali setelah kita merdeka 10 tahun kemudian. Nah, yang kedua, karena kondisi demokrasi liberal tadi adalah menggunakan undang-undang bersifat sementara seperti yang saya sampaikan tadi, maka pada bulan Desember, ya tanggalnya tolong dicari, tahun 55, nah itu khusus untuk memilih Dewan Konstituante. Jadi memilih Dewan Konstituante. Nah, itu dia tugasnya. Jadi pemilu, tapi yang kedua,
Jadi Badan Keselamatan dibentuk usai pemilu 55, maksudnya mungkin ini, tahun 55 ini gitu ya. Pada tahap yang kedua untuk merumuskan undang-undang dasar baru, kan Dewan Konstituante. Konstitusi itu artinya undang-undang. Jadi waktu bilang konstitusi itu maksudnya undang-undang. Nah gitu. Jadi dewan ini dibuat atau disusun, dipilih khusus untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kan undang-undang di demokrasi liberal ini kan adalah didasarkan kepada undang-undang dasar. Jangan lupa nih, ada sementara tahun 50. Kamu jangan lupa ada kata sementara. Jangan lupa nih, ada kata sementara. Nah, menurut hukum internasional, undang-undang yang bersifat sementara itu berlakunya 5 tahun. Jadi hanya boleh 5 tahun dia berlaku yang bersifat sementara itu. Nah, itulah sebabnya kenapa pemilu pertama harus 55, karena 50 tambah 5, 55 tahun. Kalau sampai tahun 55 lewat, gitu ya, kita tidak bisa menunjukkan kepada dunia internasional, maksudnya hukum internasional, bahwa kita memiliki undang-undang dasar, maka sebetulnya secara hukum negara kita bubar. Kenapa? Karena syarat umum berdiri negara, kan ada syarat umum dan syarat khusus. Kalau yang lupa, syarat umumnya pertama kan punya wilayah. Bagaimana mungkin ada negara tanpa wilayahnya? Memang penduduknya mau ngambang di udara, gitu kan? Enggak. Jadi pertama punya wilayah, dimensi ruangnya kalau pakai bahasa geografi, lokasi gitu ya. Nah, yang kedua adalah penduduk. Penduduk ini nanti dengan undang-undang akan dirubah menjadi warga negara. Kita udah ngerti lah di geografi, kalau kita ini semuanya warga negara. Tapi ada penduduk. Kalau warga negara pasti penduduk, kalau penduduk belum tentu warga negara. Nah, maka penduduk tadi nanti diatur oleh undang-undang siapa yang berhak atau memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian mendapat memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat. Itu kan syarat berdiri negara. Kemudian mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, negara yang pertama kali mengakui kita adalah Mesir, gitu loh. Tapi syarat khusus berdirinya suatu negara itu adalah memiliki undang-undang dasar. Nah, sekarang undang-undang dasar kita itu bersifat sementara. Waktunya 5 tahun. Ya kan? Berarti habisnya tahun 55. Sampai negara kita nggak bisa membuktikan kepada dunia internasional bahwa kita punya undang-undang dasar yang sah, ya negara kita secara hukum bubar. Nah, kalau negara kita bubar, ya kan capek-capek orang udah berjuang di masa demokrasi, berjuang di zaman pergerakan nasional, udah ribuan orang kita yang meninggal dunia semasa pergerakan-pergerakan itu, tahu-tahu bubar hanya gara-gara nggak punya undang-undang dasar. Nah, maka dibentuk dewan ini untuk menyusun yang baru. Tapi dewan ini kan adalah orang-orang yang menang dari pemilu ini. Jadi dewan yang duduk di sini itu adalah para pemenang pemilu ini yang duduk di sini gitu loh. Nah, jadi orang-orang ini mewakili, ada perhatikan konsepnya. Dia mewakili satu tadi kan PNI, berarti nasionalis. Kemudian Masumi agama, satu lagi komunis gitu loh. Tidak beragama. Maka susah mereka untuk bekerja sama. Karena susah bekerja sama tadi, maka waktu ditanya sama Soekarno, bapak-bapak dewan yang terhormat, mana rancangan undang-undang yang sudah disusun untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 50 ini, gitu loh. Disederhana sama Soekarno kan, karena kalau ini habis, negara kita bisa kayak apa, sudah tidak bisa memenuhi syarat negara demokrasi. Ya otomatis dia dengan semangat tunjukin undang-undang yang mereka susun. Masa disusunnya menurut versi aliran orang nasionalis, nyusun undang-undang aliran nasionalis. Orang agama punya konsep menyusun negara ini dalam sudut pandang agama. Satu lagi orang komunis, ternyata lengkap banget gitu loh. Waktu itu dulu ceritanya, waktu ditanya mana undang-undang dasarnya gitu dari teman-teman Partai Komunis Indonesia, ditunjukin lengkap banget. Kenapa? Karena dapat bantuan dari Rusia dan Republik Rakyat Cina. Karena mereka betul-betul merancang, mempersiapkan agar Indonesia tuh siap menjadi negara komunis. Jadi dia menyampaikan undang-undang lengkap gitu. Karena udah dapat narasumber dari Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet pada saat itu. Nah, disampaikan tiga-tiganya. Kan akhirnya bingung Soekarno, yang mana yang mau dipakai? Kira-kira gitu. Karena semuanya ternyata selama bertahun-tahun itu, dari 55 sampai 59 itu, nggak pernah koordinasi. Bukan nggak pernah, artinya mereka itu betul-betul rapat di kelompoknya masing-masing, konsentrasi menyiapkan undang-undang dasar yang baru. Ketemu kayak gitu, ya kata Soekarno, ya udah kalau gitu silakan disusun yang untuk kita semua. Nggak bisa. Nggak bisa itu artinya perdebatan mereka nggak pernah selesai. Jadi golongan agama pasti akan membuat undang-undang berdasarkan agama, versi negara menurut agama. Yang golongan nasionalis bikin undang-undang nasionalis. Yang komunis ternyata lebih siap lagi. Jadi kalau dipertemukan, ya susah. Bayangkan orang yang satu percaya sama Tuhan, yang satu tidak percaya sama Tuhan, disuruh diskusi tentang negara mau dibentuk. Pasti nggak akan mungkin. Bukan nggak mungkin, artinya sulit banget untuk menemukan dalam satu undang-undang saja biar mendapat kesamaan tentang pandangan. Akhirnya nggak selesai-selesai.
Jadi intinya nggak selesai-selesai, akhirnya Soekarno marah. Soekarno marah itu bukan masalah dia egois. Soekarno tuh marah, bayangkan kalau sampai undang-undang itu tidak berhasil sampai tahun 60 gitu ya, maka negara ini benar-benar bubar. Karena aturannya itu begini, undang-undang tadi kan bersifat sementara, dari 50 kan, habisnya tahun 55. Nah, semenjak Dewan itu dibentuk, itu ada toleransi. Hukum itu akan memberikan waktu 5 tahun minimal, 5 tahun maksimal, bahwa Dewan yang disusun punya waktu untuk menyusun yang baru. Ini udah tahun 59. Terus sebentar lagi akan habis. Nah, ditanya nggak selesai undang-undang itu. Ya Soekarno marah. Nah, marahnya Soekarno itu dengan mengeluarkan dekret presiden. Kamu baca tadi dekret presiden isinya. Yang pertama itu tegas, pembubaran Dewan Konstituante. Kan gitu kan, kalau ada dibaca. Jadi kenapa sampai nomor 1 itu pembubaran? Karena Soekarno marah sama Dewan tadi. Kamu tuh mengatasnamakan rakyat Indonesia, memang aliran Anda berbeda, tapi harusnya setelah Anda buat masing-masing, dikonfirmasikan dong, ditoleransikan gitu, dipadukan agar ini berlaku buat kita semua. Enggak, tetap ngotot masing-masing. Ya, Soekarno marah, gila ya Anda semua, ini gara-gara tingkah laku kamu sebagai Dewan Konstituante, negara kita bisa bubar. Jadi daripada negara kita bubar gara-gara keegoisan kelompok Anda masing-masing, kira-kira gitu bahasanya. Jadi gara-gara keegoisan kelompok Anda masing-masing, negara ini bubar, saya nggak rela. Maka kalau gitu kita kembali saja ke Undang-Undang Dasar 45. Maka isu yang keduanya adalah kan pembubaran Dewan Konstituante. Jadi Dewan tadi dimarahin sama Soekarno. Kamu sudah dipilih rakyat untuk menyusun undang-undang buat kita semua, bukan untuk golongan Anda masing-masing. Tapi nggak berhasil, ya sudah kalau gitu kita bubarkan atau tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50 dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, berarti badan-badan di bawah itu semua bubar tuh. Maka kata Soekarno kita bentuk MPR sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Jadi inti daripada dekret presiden yang kita bahas di awal tadi adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, pada waktu Soekarno bilang mengeluarkan dekret kita kembali ke Undang-Undang 45, itu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Karena Undang-Undang Dasar sementara itu yang liberal tadi itu menimbulkan ketidakstabilan, kita dibahas di soal-soal awal tadi. Jadi dia mendapat, kira-kira bahasa sekarang itu mendapat apresiasi, mendapat dukungan yang luar biasa, bahwa rakyat setuju banget dengan kemarahan Soekarno dalam bentuk dekret presiden yang isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, maka semenjak itu kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi pertanyaan soal ini, cerita yang tadi panjang tuh, kita fokus lagi ke pertanyaannya. Badan Konstituante dibentuk di pemilu, maksudnya pemilu 55, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Pada perkembangannya badan itu gagal menjalankan tugasnya. Kenapa? Terlampau banyak rancangan undang-undang yang diusulkan anggota badan tadi, yang terdiri dari 3 partai tadi. Jadi kan orang-orang yang duduk di sini itu tetap adalah orang PNI, Partai Nasional Indonesia, golongan nasionalis. Ada 2 golongan agama, ya, nggak usah bahas agamanya, ini golongan agama, Masumi dan NU ini golongan agama nih. Nah, satu lagi golongan komunis sosialis, yaitu PKI. Nah, jadi mereka bikin masing-masing, tapi nggak pernah bisa dipertemukan. Nah, itulah sebabnya jawabannya adalah yang A. Kalau campur tangan presiden itu, jadi mereka nggak ngasih bisa jawaban, udah kata Soekarno kita kembali aja ke Undang-Undang Dasar 45. Bukan gara-gara campur Soekarno gagal undang-undangnya, tapi karena undang-undangnya gagal dibuat, Soekarno campur tangan, kita kembali aja ke Undang-Undang Dasar 45. Itu maksudnya gitu. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Semoga dipahamin. Kita lanjut. Soal berikutnya, perhatikan lagi soal berikutnya. Konsentrasi, minimal didengarkan, ya namanya sejarah kisah masa lalu, ya mau nggak mau caranya harus bercerita sambil dicoret-coret dikit. Nah, kamu perhatikan soal berikutnya. Nomor 5. Faktor yang melatar belakangi dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 59 tadi. Bagi yang lupa saya tulis ulang, karena ini wajib hafal. Untuk anak-anak ilmu sosial, dekret presiden itu wajib hafal. Ya, dekret presiden. Dekret presiden, hafalin tanggalnya buat patokan berpikir. 5 Juli 1959. Nah, jangan lupa kalau sampai tahun 60 negara kita nggak punya undang-undang baru, maka negara kita bubar secara hukum. Nah, maka Soekarno marah. Jadi dekret presiden ini sebetulnya kemarahan Soekarno sebagai negarawan. Ini orang-orang duduk dikasih amanat
untuk bikin undang-undang baru agar kita aman gitu punya undang-undang, malah ribut di kelompoknya masing-masing atau di golongannya masing-masing. Nah, maka tadi saya bilang Soekarno marah. Marahnya Soekarno itu marahnya seorang negarawan. Ya udah bilang gini lah, sudahlah, bubarin aja lah Dewan Konstituante yang terdiri dari 4 partai tadi. Konstituante. Kan itu dibubarin. Kenapa? Orang ini kan semenjak pemilu mereka dipilih tahun 55, emang nggak digaji? Digaji. Gaji setara anggota DPR. Gajinya luar biasa, suruh bikin undang-undang untuk menyelamatkan negara, malah mereka asik dengan undang-undang menurut kelompoknya masing-masing. Diminta dipersatukan, di dalam diskusinya nggak pernah bertemu. Artinya mereka cuma mikirin, oh kelompok gue yang komunis mikirin komunis, biar gimana Indonesia jadi komunis. Golongan Islam berpikir agar negara ini menjadi negara agama. Golongan nasionalis berpikir bahwa negara ini akan menjadi negara nasionalis. Disuruh kumpul, nggak pernah bertemu. Boleh nggak pernah bertemu, artinya kalaupun mereka berdebat, perdebatan mereka terlampau panjang, nggak pernah selesai-selesai, karena bangga dengan argumentasi kelompoknya masing-masing. Marahlah Soekarno, udah bubarin aja, udah nggak, bahasa kasarnya kira-kira udah digaji rakyat untuk bikin undang-undang untuk kepentingan rakyat, kamu malah bikin undang-undang untuk kelompokmu masing-masing, udah bubarin. Nah, itu maksudnya gitu loh. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 50. Udah nggak usah dipakai deh undang-undang ini, terbukti kita nggak stabil. Supaya aman kita kembali, ini masih kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, gara-gara ini bubar kan berarti kan badan-badan penyertanya bubar juga. Udah sementara biar negara ini bisa tetap berjalan, jangan sampai terjadi vakum gitu ya. Kita bikinlah MPRS, jangan lupa ada S sementara, dan Dewan Pertimbangan Agung, jangan lupa ada sementaranya. Sementara loh dibilang sementara, karena dimaklumin ini darurat. Darurat orang itu mungkin cuma menganggap ini perdebatan dalam konteks nyusun undang-undang, tapi mereka mungkin lupa. Gara-gara mereka gagal menyusun undang-undang yang baru, maka secara hukum negara kita bubar karena tidak memenuhi syarat khusus berdirinya negara memiliki undang-undang dasar. Nah, sekarang pertanyaannya, faktor yang melatar belakangnya dikeluarkannya dekret presiden dimaju latar belakang. Jadi yang mendorong kenapa dia keluar, kan ya? Apa yang mendorong itu? Jawabannya otomatis yang paling benar salah satunya ini. Yang harus paling benar, yang lainnya boleh diperdebatkan, harus ini. Nah, kegagalan Dewan tadi merumuskan artinya setelah mereka buat di kelompok masing-masing, udah sekarang bikin ya, buat kepentingan kita, jangan kelompok lagi ngomongin. Nggak pernah selesai perdebatan mereka. Jadi kegagalan konstituante merumuskan undang-undang dasar baru, pengganti undang-undang dasar, jangan lupa nih. Ini hati-hati nih, kegagalan konstituante merumuskan undang-undang dasar baru, ini jangan sampai salah, nih harus ada kata-kata sementara gitu ya, ini kalimatnya kita benerin. Kegagalan konstituante yang tadi itu merumuskan undang-undang baru, bukan pengganti ini, tapi adalah pengganti undang-undang sementara, bukan tahun 45, dibenerin tahun 50. Maksudnya gitu ya, untuk mengganti itu. Nah, untuk mendapat, makanya akhirnya kembali ke sini. Oke, itu nomor 4. Kemudian nomor 3, parlemen dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Kenapa? Karena mereka berdebat untuk kepentingan kelompok. Golongan PNI ngomongin Indonesia sebagai sebuah negara nasionalis. Golongan Masumi tadi, golongan Masumi dan NU golongan agama. Dia bikin undang-undang menggunakan versi agama. Satu lagi yang ini lebih keras lagi dan lebih rapi masalahnya karena mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina yang secara struktural sangat sistematis dari dulu memang ingin mengajak agar Indonesia menjadi negara sosialis komunis, karena kalau kita gabung ke mereka, wah potensi kita nih sesuatu yang luar biasa dari sudut pandang mereka. Kaya sumber daya alam, banyak penduduknya, negara terbesar secara garis pantai nomor 2, pulau adalah sebuah negara yang memiliki pulau terluas paling banyak di dunia. Jadi kalau bayangkan kalau kita nih jadi negara komunis, bisa di semua pulau-pulau tadi akan terisi. Ya, terisi oleh siapa? Oleh negara-negara yang padat penduduknya. Jadi kita ini bagian dari kebesaran kelompok negara komunis dunia. Itu yang kebayang sama mereka. Nah, untungnya sampai hari ini hal itu masih bisa dihambat. Bukan masalah kita ikut besar bersama mereka, tapi yang kita hindari, kita menjadi negara yang tidak mengakui nilai ketuhanan. Saya secara pribadi nggak pernah terlampau bertentangan dengan ide komunis, walaupun saya bukan orang komunis, karena niat mereka tuh luar biasa kalau terwujud, ingin mewujudkan keadilan sosial, walaupun mungkin agak ekstrim bahasanya, yaitu sama rata sama rasa.
Tapi niatnya keren banget. Emang mewujudkan keadilan sosial itu gampang. Kan hampir sama kayak tujuan negara kita, apa? Masyarakat yang adil dan makmur. Kapan kita makmurnya? Nah, mereka bahasanya lebih sederhana, sama rata, sama rasa. Kan keren itu. Cuman yang saya memang tidak bisa terima, walaupun mungkin saya bukan orang yang taat beragama gitu ya, tapi saya sangat tidak bisa terima kalau anak turunan saya tidak beragama. Nah, maka saya juga setuju kalau partai ini tidak diberi kesempatan berkembang. Karena kalau dia berkembang, cuma satu tujuannya, kita menganut sistem komunis atau sosialis komunis, sistemnya kehidupan sosialnya sosialis, dan kita tidak mengakui keberadaan Tuhan. Hati kecil saya, walaupun bukanlah orang yang terlampau beriman, saya tidak bisa terima bahwa anak cucu saya nanti tidak mengenal Tuhannya, artinya tidak beragama. Nah, jadi dalam konteks itu saya nggak pernah setuju berkembangnya PKI di Indonesia. Bukan masalah sistemnya luar biasa bagus, sangat kuantitatif. Makanya negara-negara komunis sekarang kan negara-negara besar, artinya secara sistem mereka keren, gitu loh. Cuman masalahnya tadi, gerakan moral bahwa Tuhan itu dianggap, dia tahu Tuhan itu ada. Bayangin dia tahu Tuhan itu ada, tapi dia anggap tidak ada. Buktinya apa? Kalau kalian bertanya, buktinya apa? Mereka tidak. Buktinya di semua negara komunis tidak mungkin ada departemen agama. Makanya nggak pernah ada kunjungan menteri agama dari Rusia atau dari Cina berkunjung ke Indonesia. Nggak pernah ada, karena dia tidak menganggap Tuhan itu ada. Dia tahu Tuhan itu ada. Jadi kayak gimana sih ngomongnya? Dia tahu Tuhan itu ada. Semuanya nggak mungkin muncul begitu saja. Tapi dia tidak mau mengakui keberadaan yang ada tadi. Dia tahu itu ada, tapi dia tidak mau menerima keberadaan yang ada tadi, dan itu berpengaruh terhadap diri mereka dan kehidupan mereka. Jadi kan agak, kalau bahasa kasarnya agak munafik gitu loh. Tahu bahwa itu ada, mempengaruhi hidup mereka, tapi tidak dianggap itu ada. Nah, coba dia bayangin kira-kira gitu. Jadi kenapa saya koreksi soal ini? Jadi ini kita ganti, ada Undang-Undang sementara 50 ya, kemudian dibenerin soalnya. Kemudian yang tadi adalah dia tidak mewakili, makanya di sini nih. Nah, nomor 3-nya. Karena kalau nggak itu nanti pilihannya nggak ada. Oke, udah dapat 3 dan 4 kan, harus ada 3 dan 4-nya. Kalau desakan Soekarno yang ada 5 pasti salah. Soekarno itu bukan mendesak. Jadi mereka bukan mendesak. Tapi karena kamu tidak berhasil melaksanakan tugas kamu menyelamatkan negara ini, ya wajar dong kalau saya marah. Saya kan kepala negara waktu itu. Gara-gara kamu, negara ini bisa bubar. Karena secara hukum tahun 60 kita nggak punya undang-undang dasar, yang baru negara ini secara hukum bubar. Karena tidak memiliki dasar hukum sebagai suatu negara. Nah, jadi nomor 5 salah. Maka kita bisa coret nih, ada 5-nya. Yang ada 5-nya bisa kita coret. Nah, tapi harus ada 3 dan 4. Nah, makanya ada 3 dan 4, tinggal 1, 3, 4 atau 2, 3, 4. Apakah 2, 3, 4 atau 1, 3, 4? Jawabannya mau nggak mau ini. Nah, ketidakstabilan politik Indonesia hingga tahun 59. Ini kan menimbulkan kecemasan. Karena makanya ini dicegah sama Soekarno jangan sampai berlanjut sampai tahun 60. Maka dekret presiden ini keluar. Jadi ini keluar sendiri dengan pertimbangan jangan sampai tahun 60 sampai betul-betul nggak ada undang-undang baru, ya negara kita secara hukum bubar. Nah, itulah sebabnya, inilah rangkaian jawabannya. Oke. Semoga paham. Jangan lupa tadi dikoreksi ya. Ini kan soal asli, jadi kita nggak pernah koreksi. Kita koreksi pada waktu pembahasan ini undang-undang sementara 50, bukan undang-undang dasar sementara 45 maksudnya. Jadi jawaban tetap 2, 3, dan 4 itu maksudnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya anggap cukup. Kita pindah ke soal berikutnya. Nomor 6, konsentrasi nomor 6. Nah, sekarang berbagai pemberontakan terjadi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, gitu ya. Jadi pemberontakan, kita singkat sedikit. Jadi kita nyebutnya dalam sejarah itu nyebutnya bukan pemberontakan tapi gerakan separatis. Gerakan separatis. Supaya ada di lengkap, saya kasih perbandingan aja. Gerakan separatis ini sama juga dengan pemberontakan. Sama dengan pemberontakan itu bahasa sederhananya. Pemberontakan. Kalau dalam bahasa lengkapnya adalah gerakan separatis itu artinya sama dengan gerakan yang ingin memisahkan diri. Jadi gerakan separatis itu adalah G-nya gerakan yang ingin memisahkan diri
Jadi memisahkan diri dari pemerintahan P-nya pemerintahan yang sah. Nah, itu. Yang satu siapa? Yang dilahirkan di rapat PPKI tanggal 18 Agustus pada tanggal 18 bulan 8 tahun 45, itulah pemerintahan sah dan seterusnya. Nah, sebagai pembanding gitu ya, sebagai pembanding gerakan-gerakan separatis itu, adik-adik lihat aja di 3 zaman. Nah, kita di sini ini maksudnya demokrasi, ini demokrasi liberal, ini di zaman demokrasi liberal, ini di zaman demokrasi terpimpin. Kemudian ini di zaman Orde Baru. Nah, yang paling dekat kan kamu harus ingat Orde Baru kan? Orde Baru, sebentar. Orde Baru. Nah, apa aja? Kalau yang lupa, mari kita ulang lagi. Di Orde Baru itu yang sangat terkenal dulu ada namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ya, ada GAM. Di Orde Baru juga muncul namanya OPM. Sampai hari ini tetap ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kemudian latar belakang munculnya ke Provinsi Banten. Dulu ada nama pemberontakan namanya KSN, Kerajaan Sunda Nusantara. Nah, sekarang juga ada nama lainnya. Nah, di demokrasi terpimpin itu pemberontakan terbesarnya adalah munculnya ini tadi kan tahun 66. Demokrasi terpimpin tadi kan dari 59 sampai 66. Itu gerakan G30 SPKI. Nah, ini pemberontakan terbesar. Puncak dari penyimpangan di zaman demokrasi terpimpin. Di demokrasi liberal banyak banget, makanya tidak stabil tadi. Pertama, ada Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan, kan jelaskan di Maluku. Itu pemimpinnya adalah Dr. Sumokil. Dr. Sumokil itu adalah mantan Hakim Agung untuk Indonesia bagian timur. Jadi tujuannya adalah ingin melepaskan dari Republik Indonesia dan mencoba mendirikan negara Indonesia Timur, NIT, gitu loh. Kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Memang posisinya di Jawa Barat. Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah ingin mempertahankan bentuk negara serikat. Kenapa mereka ingin mempertahankan serikat? Karena banyak banget investasi Belanda itu di Jawa Barat. Nah, kalau Indonesia menjadi negara kesatuan, maka otomatis investasi orang-orang Belanda di Jawa Barat itu akan dinasionalisasi, diambil menjadi milik negara. Nah, mereka nggak mau itu, dia menyadari itu. Maka mereka berjuang, APRA ini adalah tetap mempertahankan Republik Indonesia Serikat. Gitu loh, Dek. Apalagi? Nah, yang ini, yuk, silakan. RMS itu bukannya Republik Maluku Selatan. Kenapa, Dek? ini pas demokrasi terpimpin ya, Kak? Maksudnya dari demokrasi liberal sampai ke demokrasi terpimpin. Oh. Jadi ini panjang jadi sampai hari ini gerakan ini masih ada karena ini kayak kita khusus ya Republik Maluku Selatan. Dulu pertama kali muncul dipimpin oleh namanya Dr. Sumokil. Dr. Sumokil itu bukan orang biasa, itu mantan Hakim Agung untuk Indonesia bagian timur. Maka tujuannya RMS ini adalah ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Nah, kemudian kan gerakan ini mendapat tekanan dari negara. Jadi dicoba dengan cara-cara diplomasi, perundingan dan sebagainya, tapi mereka melakukan perlawanan. Ya, ada negara marah, melakukan operasi militer juga. Nah, waktu operasi militer itu, para pemimpin RMS di angkatan ini, itu semuanya minta suaka politik ke Belanda. Makanya orang Belanda itu dekat sama orang Maluku, atau banyak orang Maluku yang pergi ke Belanda. Bahkan ada penyanyi kita itu akhirnya menjadi warga negara Belanda karena berhubungan ada kedekatan banyak para pemimpin RMS yang dulu mendapat suaka politik ke Belanda. Jadi ada pengaruh Belanda di dalamnya. Nah, kalau ditanya kapan, memang dia ini dari sini sampai hari ini di sini ada, tetap ada. Kalau mau ditanya waktu dulu zamannya SBY itu sampai SBY lagi ke Maluku dan sedang mimpin acara, RMS-nya ngibarin bendera. Jadi sampai di sini pun ada juga. Sampai kapan? Sampai Presiden SBY pun ada dia. Jadi kalau ditanya, ini hampir di semua sampai hari ini belum pernah hilang. Ada gerakannya karena pemimpinnya ada di Belanda. Nah, mereka tuh memimpin Republik Maluku Selatan, gerakan ini dari Belanda sana. Berarti otomatis kan ada dukungan dana dan sebagainya. Tapi kalau mereka bermasalah, mereka ditampung di Belanda. Nah, gitu. Ini orang-orang Maluku yang dekat dengan Belanda. Makanya banyak orang Belanda atau orang Maluku yang pergi ke Belanda. Kira-kira gitu penjelasannya. Sampai situ bisa diterima? Cukup ya? Oke. Jadi itu bacanya. Dia ada hampir di semua masa ini.
sampai hari ini masih ada. Sama kayak OPM itu sampai hari ini nggak pernah bisa dihapus, ya karena itu gerakan rakyat yang intinya kecewa terhadap pemerintahan, terutama berhubungan dengan, ya kalau mau konkretnya berhubungan dengan hasil dari Freeport. Bayangkan, saya pernah bilang gini, Freeport itu kan di tanahnya Papua. Begitu banyak sumber daya alam Papua diambil sama Amerika melalui Freeport. Kita cuma dapat kebagian hasil. Yang saya baca gitu ya, 17%, 7% dari APBN-nya Amerika itu berasal dari Freeport. Nah, jadi artinya ada andil Freeport terhadap kemajuan Amerika. Sekarang Papua dapat apa? Kalau ngomong agak kasarnya begitu, sumber daya alamnya diambil, di dalam naungan negara Republik Indonesia, negara dapat pembagian hasil, tapi pertanyaan yang punya sumber daya dapat apa? Jadi wajar aja kalau mereka marah. Nah, cuman konsep kita kan negara kesatuan, jadi apapun sumber daya alam yang ada di berbagai provinsi itu, semuanya dikumpulin dulu ke pemerintah pusat. Nanti oleh negara diatur untuk didistribusikan untuk pembagian semua wilayah. Jadi semua provinsi itu memberikan andil kepada keuangan negara. Dikumpulin dulu. Nah, yang kue besar tadi itu sama negara diatur dibagi-bagikan karena ada provinsi yang betul-betul banyak memberikan sumbangan kepada APBN, ada juga menteri, ada juga provinsi yang tidak bisa memberikan sampai defisit. Nah, maka dia disumbang karena kita ini negara kesatuan. Sakitnya suatu negara, sakitnya provinsi itu adalah sakitnya kita bareng karena konsepnya kan wawasan Nusantara. Nah, cuman dari sudut pandang orang Papua belum bisa diterima. Oke, gue nyumbang buat negara kesatuan. Tapi masa buat gue sedikit banget yang punya tambang gue, kira-kira dalam bahasa kasar, yang punya kontrakan saya, kok malah yang ngontrak yang jadi dapat kebahagiaan, dapat kayanya gitu. Logika gampangnya gitu. Saya yang punya kontrakan, kan harusnya kamu bayar ke saya kontrakannya. Kok malah kamu yang ngontrak yang kaya gitu loh. Logikanya gitu. Jadi makanya sampai hari ini OPM itu tetap ada. Walaupun mereka kemarin secara sepihak ingin mendirikan negara. Cuman kan syarat negara seperti saya bilang tadi nggak segampang itu. Oke, wilayahnya Papua. Pertanyaannya, pemerintahan itu mendapat dukungan tidak dari rakyat Papua sendiri. Nah, karena di dalam negeri Papua sendiri, itu terjadi pro dan kontra. Karena mereka tidak ingin seperti Timur Timur gitu loh. Dengan segala kekurangannya, ya Papua tetap bisa bertahan seperti sekarang karena bagian daripada Republik Indonesia. Bukan berarti sempurna kita sebagai negara, tapi karena dia bagian dari Republik Indonesia, maka dia tetap bisa berdiri seperti sekarang ini. Bayangkan seperti Timur Timur, karena oleh oknum-oknum tertentu gitu ya yang merasa bisa mengendalikan wilayah sendiri membuat Timur Timur itu lepas dari Indonesia. Sampai hari ini yang bikin laporan bukan kita ya, yang bikin laporan itu PBB. Dia adalah negara nomor 2 termiskin di dunia. Pembangunan itu udah ada defisit karena mereka dulu sombong dengan merasa punya minyak di Celah Timur itu, mereka bisa sekaya Brunei Darussalam karena diojok-ojokin oleh Australia. Tapi ternyata sumber daya alam itu hanya bisa belasan tahun. Sekarang sumber daya alam sudah menipis. Nah, sekarang dia nggak punya pemasukan. Jadi bayangan pengeluarannya tetap nggak ada pemasukan. Jadi oleh PBB dilaporkan sebagai negara nomor 2 termiskin di dunia. Nah, kita pura-pura nggak tahu aja. Karena kalau kita sosok ngasih perhatian, nanti mereka nuduh lagi seperti dulu bahwa kita ngojok-ngojokin mereka untuk menjadi bagian daripada Republik Indonesia gitu loh. Karena dulu waktu mereka keluar itu kan kita diisukan kepada dunia internasional sampai mendapat tanggapan dari PBB karena kita melakukan pelanggaran HAM katanya di sana. Kita dituduh melakukan pelanggaran HAM. Ceritanya panjang, itu yang mereka jadikan senjata ampuh agar PBB campur tangan, akhirnya di Timur Timur diadakan jajak pendapat. Kayak pemilu lokal, bertanya sama rakyat Timur Timur, kamu benar nih pengen keluar dari Indonesia? Nggak mau jadi tetap Provinsi Indonesia dengan otonomi luas. Mereka tetap memutuskan untuk keluar dari Indonesia. Nah, kita yakin itu karena pengaruh dari Australia yang sebetulnya ingin berkuasa terhadap minyaknya Timur Timur yang ada di Celah Timur itu. Karena mereka menjanjikan akan membantu mengeksplorasi. Nah, itu ceritanya gitu ya. Jadi sampai hari ini ada. Kita lanjut dulu sebentar. Udah APRAD tadi, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian ada namanya yang tadi saya bilang PRRI garis miring Permesta. Ya. Semoga masih ingat singkatannya. Ini Republik Indonesia, ini R-nya revolusioner, ini pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Permesta itu perjuangan rakyat semesta. Terus ada pemberontakan atas nama orang, namanya pemberontakan Andi Ajis di Sulawesi Selatan. Ini pemberontakan militer.
Nah, ada satu lagi nih yang hampir yang paling besar karena ada di 5 provinsi. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. Nah, tapi di luar ini semua kan ada ini nih puncaknya. Dengan beraninya merasa benar dan melakukan segala cara sampai membunuh 6 jenderal yang dianggap menghambat tujuan partai mereka. Karena jenderal ini kan jenderal angkatan darat. Karena pertanyaan basicnya waktu pemberontakan ini kan kamu pernah nontonnya walaupun versi Orde Baru gitu ya. Kok yang dibunuh cuma jenderal angkatan darat? Kenapa jenderal dari angkatan tidak dibunuh? Jawabannya udah tahu kalau itu karena hanya angkatan darat yang menolak, yang menghambat gerakan mereka. Salah satunya menolak usul mereka agar dibentuk angkatan kelima. Angkatan kelima itu adalah petani dan buruh dipersenjatai. Kenapa? Itu strategi dari mereka. Karena kan namanya partai kan nggak boleh punya tentara. Tapi mereka ini punya niat untuk menguasai negara ini. Maka mereka harus punya tentara. Nah, mereka ngusulin ada pasukan, ada angkatan kelima. Itu betul-betul ditolak oleh angkatan darat. Nah, maka angkatan darat dianggap sebagai musuh utama, penghalang daripada tujuan mereka. Maka waktu mereka kehilangan kendali, bayangkan dalam satu malam, mereka membunuh 6 jenderal. Semua rencananya hanya rencana sih bukan 6, ada beberapa lagi tambahannya, tapi yang terbunuh cuma 6. Artinya mereka berhak bisa melakukan cara apapun untuk mencapai tujuannya, untuk mengganti Pancasila menjadi aliran komunis mereka yang mereka yakinin benar. Ya mereka yakin sama alirannya boleh, tapi kita juga kan boleh menentang karena keyakinan kita. Kami bangsa mungkin semua agama sudah pernah ada di Indonesia. Kami sudah mengalami masa di mana ada zaman-zaman agama prasejarah, animisme, dinanisme, totemisme. Kami sudah ngalamin itu. Kami sudah mendapat pembuktian bahwa agama itu sumbernya sama, walaupun caranya berbeda. Jadi sekarang kamu nyuruh kami tidak beragama, maka itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang membesarkan bangsa ini. Makanya kita selalu menolak. Walaupun sekarang tetap saja secara terorganisir mereka berusaha agar aliran mereka komunisme, kemudian Lenin, kemudian sosialis yang sejenis itu bisa muncul kembali di Indonesia, bahkan ingin mendapat pengesahan dengan menghapus TAP MPR di masa dulu yang menyatakan bahwa aliran sosialis, komunis dan yang sejenis itu tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, itu bahasa vulgarnya kira-kira gitu. Tapi singkat cerita di sini kan ditanya nih, ini udah datanya gitu ya. Jadi ada data-data ini nih apa bentuk-bentuk pemberontakan di berbagai zaman. Tapi kalau kamu perhatikan padatnya kan di sini tetap. Ya, padatnya di sini. Bahwa di masa demokrasi liberal itu banyak banget pemberontakan karena sistem ekonomi tidak stabil, politik tidak stabil, akhirnya kepada seluruhnya tidak stabil. Kalau ini dia satu tapi besar banget pengaruhnya. Gitu loh. Gara-gara ini nanti muncul Front Pancasila, keluar Tritura, akhirnya keluar Super Semar. Akhirnya Soekarno secara sistematis kehilangan jabatannya, digantikan oleh Soeharto yang merupakan salah satu tokoh di Angkatan Darat yang dikatakan tokoh yang strategis. Sebetulnya Super Semar itu ada yang berani bilang, bukan saya yang bilang ya, ada yang berani bilang Super Semar itu sebetulnya kudeta dari Angkatan Darat kepada Soekarno, karena Soekarno telah memberikan kesempatan kepada PKI melakukan langkah-langkah yang terlampau ekstrim sampai membunuh 6 jenderal angkatan darat dalam satu malam. Kalau kamu adalah seorang angkatan darat, kemudian ada bapak kamu dibunuh dalam satu malam 6 orang, rasanya gimana? Tapi Soeharto mengambil tindakan yang tidak ekstrim, tidak kudeta, karena bisa aja angkatan darat kudeta, tapi dia tidak mengambil tindakan itu. Menurut beberapa ahli, Super Semar itu adalah kudeta dari Angkatan Darat kepada Soekarno. Buktinya apa? Buktinya akhirnya Soekarno menjadi pejabat presiden. Soeharto menjadi pejabat presiden, Nasution yang selamat menjadi ketua MPR, dan akhirnya Nasution lah yang mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden, dan kemudian Soekarno kehilangan jabatannya. Jadi kan terlihat sangat terorganisir. Nah, itu ada ahli yang berani bilang seperti itu. Bukan saya loh, kalau ntar saya ditangkap lagi. Nah, maka dalam soal ini, beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa fokus pada demokrasi terpimpin, dilatar belakangi oleh 3 faktor, yaitu ideologi, ya kan? Ideologi, terus di sini ada kata faktor ideologi, sistem pemerintahan, dan kepentingan. Gitu ya. Nah, salah satu contoh pemberontakan dilatar belakangi oleh faktor kepentingan adalah pemberontakan. Kalau soal ini mintanya hanya di demokrasi terpimpin, gitu ya, maka kan jawabannya ini, kan gitu ya.
Kan gitu. Tapi ini kan bukan masalah kepentingan, ini adalah alasannya ideologi, ingin mengganti Pancasila menjadi komunis. Tujuannya itu bukan masalah kepentingan siapa. Gerakan ini adalah tegas-tegas terbukti dalam berbagai pendekatan ingin mengganti Pancasila menjadi komunis. Jadi kalau kita jawabnya apa? Gerakan 3 September 45 bisa jadi kan, tapi ini bukan yang diminta adalah dilatar belakangi oleh kepentingan. Nah, kalau kepentingan itu yang ini karena ingin menjadikan negara Indonesia Timur, gitu ya. Tapi kalau mintanya ideologi, jawabannya dia. Kalau Darul Islam itu ideologi karena mengganti Pancasila menjadi ideologi agama. Jadi ini Darul Islam itu ideologi agama. Konsepnya konsep agama, mengganti ideologi nasionalis menjadi ideologi agama. Kalau ini kan dari Pancasila menjadi komunis. Nah, ini adalah kepentingan. Kalau nggak usah pakai kata demokrasi terpimpin. Piagam Perjuangan Rakyat Semesta itu berhubungan dengan sistem pemerintahan. Karena dua-duanya ini adalah menuntut keseimbangan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada baca ini sama ini, CD sama itu adalah ingin ada keseimbangan anggaran. Jadi ini masalah pemerintahan. Jadi kita cuekin aja kata terpimpinnya, yang kepentingan tuh ini. Gitu loh. Kalau dia jelas, nggak bisa dibantah. Pakai pendekatan apapun itu adalah pergerakan ideologi dari Pancasila dirubah jadi komunis. Ini ideologi juga dari nasionalis berubah jadi agama. Ini kepentingan pemerintahan. Nah, jadi jawabannya B. Saya tetap memilih jawabannya B dengan mengajukan bahwa ini nggak usah pakai kata terpimpin. Itu maksudnya, itu bertoleransinya gitu deh. Yang penting ada dia paham. Oke, itu penjelasannya. Ada komentar? Nggak ada, jadi saya anggap selesai. Yang ini kita pindah ke nomor berikutnya. Nomor 7. Perhatikan soal nomor 7. Nah, di sini kita udah sampai, lihat tahun 61 loh. Kok Trikora di masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dia tahunnya, ini kan keluarnya tahun 61. Tadi saya bilang masa ini kan, kalau ada yang lupa atau baru ikutan, ini kan masa yang sedang kita bahas tahun 1950 sampai tahun 1966 kan gitu. Jadi kalau di sini ada tahun 61, otomatis masih di masa demokrasi terpimpin. Nah, salah satu di masa demokrasi terpimpin kan kita ribut dengan Belanda masalah Irian Barat. Jadi maksudnya 61 ini waktu kita ribut dengan Belanda masalah Irian Barat. Nah, Soekarno mengeluarkan Trikora, 3 komando rakyat. Apakah isinya? Nah, yang pertama, 1, bubarkan negara boneka Papua. Isinya 1 adalah bubarkan, singkat ceritanya bubarkan negara boneka. Ini mohon maaf tulisannya negara boneka Papua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kibarkan bendera merah putih. Kibarkan bendera. Ini saya singkat biar nggak bermaksud tidak hormat ya. Kibarkan bendera merah putih di bumi Irian tanah air Indonesia. Yang ketiga ini pernyataan perang, persiapan mobilisasi umum. Karena ini ditujukan untuk rakyat dan termasuk angkatan. Jadi ini ditujukan kepada rakyat Indonesia dimanapun yang berada yang mau terlibat sama ya TNI, Tentara Nasional Indonesia atau ABRI. Nah, itulah isinya. Saya ulang ya. Yang pertama itu lengkapnya gini, bubarkan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Itu lengkapnya. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di bumi Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, persiapan mobilisasi umum. Maka dari semua pernyataan itu, yang paling pas adalah ini, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Itulah sebabnya kenapa jawabannya A. Yang lainnya apa nih? Pertuan Ketahanan Republik Indonesia ini bagian dari Dwi Kora. Kalau ada dibaca, ini adalah bagian isi daripada Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat waktu kita berantem dengan Malaysia. Ini perkuat persatuan bangsa, hancurkan neokolim. Nah, ini adalah bagian dari pidato Soekarno, yaitu bagian dari Dwi Kora juga. Bukan isi Dwi Kora ya, jadi ada rapot. Ada pidato Soekarno menyebut neokolim. Neo itu baru, kolim itu kolonialisme, bentuk penjajahan baru. Nah, ini muncul dalam konteks juga Dwi Kora. Kemudian tingkatkan semangat perjuangan itu kalimat biasa. Jadi yang berhubungan dengan yang kata-kata Trikora, Dwi Kora, Tritura, Trilogi, Trias Politika itu adalah
pada bagian yang saya tandain. Tapi dalam konteks Trikora, kalimat yang pas adalah bubarkan atau gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Itulah sebabnya kenapa jawabannya A. Oke. Saya tunggu kalau ada yang mau komen. Kalau nggak ada, saya lanjutin. Kita lanjut nomor 8. Kita selesaikan dulu. 3 nomor lagi, biar selesai. Nomor 8, konsentrasi nomor 8. Nah, salah satu tujuan demonstrasi kesatuan aksi, singkat cerita gini, nomor 8 ini terjadi pemberontakan G30 SPKI. Yang tujuannya tadi udah jelaskan, ingin mengganti Pancasila menjadi komunis. Rakyat marah. Nah, rakyat kan tujuannya ingin mengganti Pancasila jadi komunis. Rakyat marah, bikin front Pancasila. Menyebutnya front. Nah, menunjukkan front Pancasila. Front Pancasila ini anggotanya ada kami, ada KAPI, ada KAPI-nya 2T-nya sama KAGI. Nah, KAGI. Yang lupa, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Nah, ini mereka menuntut yang kita sebut dengan yang kita kenal dengan kata Tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, itu tuntut singkat cerita gitu, ada pemberontakan, jelas-jelas ingin mengganti Pancasila menjadi komunis, muncullah perlawanan, muncul front Pancasila, kami front pembela Pancasila. Nah, Pancasila ini muncul nih. Nah, ini anggota utamanya. Anggota utama bukan berarti yang lain nggak ada ya. Ada yang seterusnya ada gitu. Tapi ini utamanya, kami, KAPI, dan KAGI. Nah, mereka ini mengajukan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Oke, sekarang pertanyaannya. Salah satu tujuan demonstrasi kesatuan aksi mahasiswa Indonesia kami pada tanggal 8 Januari 66, berarti setelah G30 PKI kan, adalah mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintahan Presiden Soekarno. Tuntutan tersebut apa saja? Tritura. Yang pertama, tri kan 3 tugas. Nah, singkat cerita pertama adalah bubarkan PKI. Yang pertama itu PKI. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya di seluruh Indonesia. Kemudian bersihkan kabinet. Kabinetnya waktu itu bernama Kabinet Dwi Korah, 2 komando rakyat, dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga berhubungan dengan turunkan harga. Nah, ini isinya. Singkat cerita tadi, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya di seluruh Indonesia. Bersihkan kabinet Dwi Korah itu masih kabinet di masa PKI ini sedang berjaya itu. Karena kabinet dapat julukan kabinet 100 menteri, karena anggotanya 106 menteri. Bayangin, menteri punya wakil, nanti punya ini. Jadi sampai di total-total tuh orang-orang yang disebut dengan pembantu presiden itu lebih dari 106 orang. Maka disebutnya kabinet 100 menteri. Nah, jadi itu masalahnya orang ini banyak sepertiganya orang-orang PKI. Jadi muncul kata-kata bersihkan kabinet Dwi Korah di masa itu dari unsur-unsur PKI. Kemudian gara-gara hal-hal ini, kehidupan kita tuh benar-benar kacau. Artinya mata uang kita tuh kayak nggak bernilai, ekonomi kita, distribusi kita kacau dan sebagainya. Rakyat ngomong yang sederhana ya, turunkan harga. Biar terjangkau, biar kamu. Jadi walaupun duit kami sedikit, biarlah. Gara-gara negara, uang yang kami pegang nggak bernilai, ya udah biarin, tapi tolong turunkan harga barang-barang. Nah, itu tuntutan mereka. Jadi perbaikan ekonomi dengan menurunkan harga barang-barang pokok. Nah, itu penjelasannya. Jadi kalau kita perhatikan manakah itu, yang jelaskan ini nih, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, nomor 4. Oke. Kalau yang nomor 5 pasti salah, karena ini latar belakang bubarnya Orde Baru. Jadi yang nomor 5 itu jelas-jelas salah, karena adalah tuntutan atau latar belakang bubarnya Orde Baru, Bapak Soeharto. Maka yang ada 5 kita bisa coret. Nah, terus di sini salahnya bukan bahan bakar minyak, tapi harga barang-barang pokok. Jadi yang nomor 1 bisa dicoret. Nah, yang ada satunya bisa dicoret. 1 coret. Nah, maka pilihan yang mau nggak mau kan adalah 2, 3, dan 4. Dan itu yang benar. Harga bahan-bahan pokok, kabinet Dwi Korah dari unsur PKI, dan bubarkan PKI-nya. Maka jawabannya adalah 2, 3, 4. Itulah sebabnya jawabannya yang C. Oke, semoga paham. Yang kurang paham atau ada bagian link yang tersambungan silakan di komen. Itu nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Bentar. Kita pindah ke nomor 9. Nah, nomor 9,
Konsentrasi lihat soalnya sampai nanti adik-adik biar dapat kesimpulan. Lihat nomor 9. Super smart. Nah, tadi kan saya udah bilang masa ini selesai ada waktu keluar super smart. Super smart. Surat perintah, bagi yang nggak tahu kan surat perintah super smart. Surat perintah 11 Maret. Ini ada R sorry ya, super smart. Surat perintah 11 Maret. 11 bulan 3 tahun 66 super smart. Nah, apa isinya? Isinya adalah bukan isinya dulu. Pertanyaannya adalah siapa yang mengeluarkan? Gitu ya. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan tentunya adalah sekretaris negara. Sekretaris negara, Seknek. Nah, ya tentunya sekretaris negara ini kan kayak sekretarisnya presiden. Jadi sekretaris negara mengeluarkan ini atas nama presiden. Setelah dibuat, dikeluarkan. Diserahkan kepada siapa? Jadi dibuat oleh sekretaris negara tentunya atas nama presiden. Presiden siapa? Ya waktu itu tentunya Presiden Soekarno. Dan Presiden Soekarno. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan waktu itu adalah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto. Nah, isinya apa? Jadi diserahkan kepada Letnan Soeharto. Isinya apa? Isinya itu ada 2. Yang pertama tentunya adalah mengatasi keadaan. Jadi mengatasi keadaan yang sedang terjadi waktu itu. Mengatasi keadaan. Nah, gitu. Oke, mengatasi keadaan, mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan negara. Nah, makanya mengatasi keadaan. Tapi intinya gini, super smart tanggalnya 11.366. Siapa yang membuat? Yang mengeluarkan tentunya sekretaris negara atas nama Presiden Soekarno pada saat itu. Diserahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai salah satu jenderal angkatan darat yang tersisa dari yang lainnya terbunuh. Kenapa bukan Nasution? Karena Nasution itu bergerak sendiri. Maksudnya bergerak sendiri itu kayak melakukan strategis. Dia akhirnya menjadi ketua MPR. Jangan lupa kan MPR itu kan di atas presiden. Jadi dia nggak bisa nyuruh-nyuruh karena dia ketua MPR. Nah, maka yang bisa itu adalah dia menugaskan Soeharto untuk untuk menerima Super Smart tadi yang isinya adalah mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengamankan negara, termasuk menjaga kewibawaan presiden. Pertanyaannya adalah akibat jangka pendeknya, gara-gara surat tersebut. Kalau ada pertanyaan nanti saya terusin sisi rahasianya. Kalau nggak ada sampai di sini dulu. Jadi di sini perlakuan Super Smart akibatnya apa, gitu kan? Akibatnya adalah lihat nih. Pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan bahaya. Itu yang singkatnya, jangka pendeknya. Kemudian pengangkatan Soekarno menjadi koordinator keamanan. Nah, itu pendeknya. Ini jangan lupa pertanyaan karena jangka pendek Super Smart diserahin ke Soeharto. Okay? Jadi Soeharto sebagai semacam koordinator keamanan negara di tingkat negara untuk mengambil tindakan-tindakan akibat peristiwa G13 PKI. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya nanti Soeharto akhirnya menjadi pejabat presiden. Siapa yang mengangkat dia menjadi pejabat presiden adalah jenderal yang lain, yaitu Nasution. Karena Nasution menjadi ketua MPR pada waktu. Jadi Soekarno menyerahkan surat kepada Soeharto. Ya tentunya karena Soekarno adalah presiden tertinggi, artinya panglima tertinggi dari semua angkatan bersenjata, suka nggak suka, Soeharto harus patuh, diterima tuh surat tadi. Itu jangka pendeknya. Jadi dia menjalankan tugas sebagai orang yang mengemban untuk mengendalikan situasi pada saat itu karena rakyat masih marah gara-gara pemberontakan PKI. Kira-kira gitu. Di luar apakah Angkatan Darat sakit hati gara-gara hal itu, ada 6 bapak Angkatan Darat terbunuh dalam satu malam, gitu ya. Di luar itu semua, pokoknya surat itu ceritanya diterima oleh oleh Soeharto. Nah, kemudian surat itu dijadikan kekuatan dia untuk melaksanakan tugas mengambil segala tindakan menyelamatkan negara. Termasuk yang dilakukan pertama kali, ini kan tanggal di surat 11 nih. Ada nanti boleh cek di dalam sejarah. Tanggal 11 ini kan dia terima Super Smart. Besok apa yang dilakukan? Tanggal 12 bulan 3 tahun 666 itu Soeharto langsung bilang dia mengatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Nah, PKI ini adalah organisasi terlarang.
dan itu langsung mendapat apresiasi dari masyarakat. Karena masyarakat bisa jadi ada yang pro kepada PKI, tapi tidak suka dengan cara dia yang berlebihan hanya untuk mencapai tujuan negara, tujuan dia bernegara di Indonesia, sampai membunuh 7-6 jenderal angkatan darat. Yang direncanakan banyak, tapi bukan banyak, maksudnya semua jenderal angkatan darat itu yang kita kecuali ya, ini dengan catatan sendiri kecuali Soeharto, kita lihat di naskahnya itu tidak tercantum, itu semuanya dijadikan sasaran pembunuhan. Nah, untungnya Nasution selamat. Akhirnya menjadi ketua MPR, Soeharto dengan segala cerita di balik itu panjang banget, dia akhirnya menjadi pejabat presiden. Jadi jangka pendeknya itu. Pengangkatan Soeharto menjadi koordinator keamanan gara-gara surat tadi, akhirnya pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan bahaya. Itulah sebabnya makanya jawabannya 2 dan 4. Jangan lupa 2 dan 4 itu kan kalau di pola asosiasi, ini kan artinya C itu adalah 2 dan 4. Nah, maksudnya gitu. Setelah itu jangka panjangnya, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden dan akhirnya menjadi presiden sampai tahun 98. Sampai dia mengundurkan diri. Nah, itu cerita tentang hal tersebut. Kalau cerita miring atau cerita di balik itu banyak banget karena diakui secara jujur oleh ahli sejarah di masa ini sejarah kita abu-abu. Sangat tergantung siapa yang ngomong, sangat tergantung siapa ahli sejarah yang bicara dan narasumber yang digunakan untuk membahas peristiwa ini. Nah, jadi biarkan kita pakai kurikulum saja supaya ini agar ada punya patokan. Oke, itu yang perlu saya bahas, saya sampaikan. Terakhir, nomor 9 ini semoga dipahamin. Nomor 9 konsentrasi, terakhir nomor 10. Nah, sekarang berhubungan dengan pemilu. Kan pemilu tadi, jangan lupa singkat ceritanya gini, pertama negara bikin suatu keputusan yang agak salah dengan menetapkan PNI sebagai partai politik satu-satunya. Diperbaiki dengan maklumat tanggal 3 November, gitu ya, semoga ingat, November 45 yaitu bahwa warga negara Indonesia boleh secara pribadi ataupun secara berkelompok boleh mendirikan partai politik, parpol. Nah, kemudian akhirnya 10 tahun kemudian kita berhasil pemilu pertama tahun 1955. Sorry, ini maksudnya 10. Kalau ini takutnya kebacanya 16. Nah, 10 tahun kemudian, jadi 10 tahun kemudian Indonesia baru berhasil pemilu. Karena kan 5 ini 45, ini 55, 10 tahun kemudian setelah keluar maklumat Wakil Presiden 3 November 45 bahwa warga negara Indonesia baik secara pribadi ataupun berkelompok boleh mendirikan partai politik. Oke? Nah, kalau itu sudah, akhirnya mulai dari 55 kan mintanya 55 itu diikuti oleh 29. 55. Kemudian pemilu pertama di Orde Baru tahun 71 itu 10. Setelah 10 nanti dipusi hanya menjadi 3. Jadi jangan lupa pemilu pertama di Orde Baru 10 dia partainya. Yang pertama kali. Setelah itu baru dipusi jadi 3. Maka yang menang itu selalu berurutan. Nomor 1 adalah Golkar. Selalu begitu dia nggak pernah kalah. Kemudian P3, Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian PDI. Belum pakai P. Nah, kemudian pemilu yang berikutnya kan ini pemilu pertama di Orde Baru. Pemilu pertama di Orde Reformasi tahun 1999. Ini diikuti oleh 48. Kemudian tahun 2004, gampang ngapalinnya, 2004 ya, tahun 2004, ya, 9 tambah 5, 2004, ini diikuti oleh 240 partai. Dan seterusnya, yang sekarang ini belasan, enggak 24 lagi, tapi belasan. Dengan kondisi sedikit berubah, maka pilihan yang paling mungkin di jawaban ini adalah 55-29, gitu ya. Pemilu 71 ini pemilu pertama di Orde Baru, 10 partai sebelum dipusi. Nah, pemilu pertama di Orde Reformasi diikuti oleh 40 partai. Jadi jawabannya itulah sebabnya kenapa jawabannya B. Semoga saya tidak kecepatan karena waktu yang terbatas dan waktu kita sudah lewat 4 menit. Jadi untuk hari ini, ya Dek, silakan. Ntar mau baca pesan dulu. Pak, waktunya sudah habis. Oke. Itu hari ini yang bisa saya bahas. Semoga tidak kecepatan, tapi setidaknya adik-adik sudah punya gambaran umum tentang kondisi di zaman demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, karena ini bagian dari usaha kita untuk menguasai materi dengan harapan pada waktunya pengetahuan kita yang sederhana ini bisa kita gunakan untuk menjawab soal-soal sejarah
targetnya kita adalah dari 15 soal itu minimal bisa 10. Artinya akhirnya nanti sejarah bisa memberikan kontribusi agar nilai kamu dibantu yang bidang studi lain itu bisa masuk kategori yang diterima di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.